di dalam Islam tidak ada satupun kebaikan kecuali telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula tidak ada satupun keburukan kecuali telah diingatkan atau telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita menjauhinya. Dalam tema kali ini kita akan membahas tentang satu sifat, yaitu sifat pembangkang. Sifat pembangkang adalah salah satu sifat yang tercela atau yang tidak terpuji, yang dianjurkan bagi kita atau diminta bagi setiap muslim untuk menjauhi sifat ini, yaitu sifat pembangkang. Sifat pembangkang ini biasanya terjadi dari orang yang pada kedudukan lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya. Misalkan dari seorang anak kepada orang tuanya, istri terhadap suaminya, rakyat terhadap pemimpinnya, manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembangkangan ini tidak terjadi pada satu level, tapi terjadi dari level yang rendah kepada level yang lebih tinggi. Jadi kalau di dalam pertemanan atau dalam persahabatan, maka tidak terjadi di situ pembangkangan. Pembangkangan adalah kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya di dalam Islam. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pembangkangan ini bisa masuk kepada siapapun. Bagi seorang anak, pembangkangan bisa terjadi ketika dia tidak patuh terhadap kedua orang tuanya atau mendurhakai kedua orang tuanya. Ya. Ketika seorang anak merendahkan orang tuanya, menyepelekan orang tuanya, berkata kasar kepadanya, maka dia masuk ke dalam kategori anak yang pembangkang terhadap orang tuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang atau sangat memperingatkan kepada siapapun untuk berlaku kasar terhadap kedua orang tua, apalagi melakukan pembangkangan kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Di dalam sebuah ayat Al-Quran Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan sesungguhnya Tuhanmu telah menetapkan kepadamu agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan ma'rufa. Dan apabila engkau mendapati kedua orang tuamu atau salah seorang dari kedua orang tuamu masuk kepada usia senja, usia tua, fala taqul lahumu uffin, janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada orang tua kalian. Ya, wala tanharhuma, dan jangan kalian bentak dia, wa qul lahumu qawlan ma'rufa, dan katakanlah kepada keduanya bahasa yang baik, ya, tutur yang baik, yang enak didengar oleh kedua orang tua. Jadi tentang pembangkangan anak kepada orang tua mendapatkan peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau mengatakan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, apalagi sampai pada proses pembangkangan yang mungkin bisa lebih parah daripada itu. Dan orang tua adalah orang yang paling wajib bagi kita untuk kita taati. Kemudian pembangkangan seorang istri misalkan kepada suaminya, ini bisa terjadi ketika seorang istri tidak mau mendengarkan nasihat daripada suaminya atau kata-kata suaminya. Dan juga tidak jarang istri yang pembangkang ini kemudian melawan suaminya, merendahkan martabat suaminya di depan orang lain, menyebut aib-aib suaminya, bahkan mungkin bisa jadi berkelakuan kasar terhadap suaminya. Ini adalah salah satu bentuk pembangkangan istri terhadap suami. Dan ini mendapatkan teguran keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi seorang istri yang taat kepada suaminya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Ya, wanita manapun yang meninggal, kemudian suaminya ridha terhadap dirinya, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian juga pembangkangan yang sering terjadi adalah pembangkangan dari rakyat kepada pemimpinnya. Ini juga terjadi apabila rakyat, ya, masyarakat melakukan pemberontakan kepada pemimpinnya, tidak taat kepada aturan yang dibuat oleh pemimpinnya. Ya, selama aturan itu adalah aturan yang baik, maka wajib bagi setiap masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan tidak boleh melakukan pembangkangan terhadapnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW menyampaikan, menjelaskan untuk wajib taat kepada pemimpin kita walaupun pemimpin kita itu adalah dari seorang budak. Sebagaimana dikatakan Rasulullah, "Was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Dan wajib bagi kalian untuk taat dan mendengarkan walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Dalam riwayat lain dikatakan, "Wa in daraba zahraka," walaupun dia pemimpin tadi memukul punggungmu. Kenapa? Karena memang pembangkangan yang dilakukan dari rakyat kepada pemerintahan itu bisa menyebabkan fitnah yang lebih besar, bahkan sampai kepada pertumpahan darah. Dan Islam sangat memperhatikan hal ini, sehingga dilarang dilakukan pembangkangan terhadap pemerintah. Kemudian pembangkangan yang paling besar lagi adalah pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Allah mengatakan, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Orang-orang yang kafir itu sama saja bagi kalian, bagi kamu, kalian ingatkan atau tidak kalian ingatkan, maka mereka tetap tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati-hati mereka, wa sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa absarihim, dan mata-mata mereka. Jadi bahaya dari sifat pembangkang, terutama dalam masalah agama, adalah kemudian Allah menutupkan hati kita, ya, menutupkan pendengaran kita, menutupkan mata kita dari kebenaran, dan wal-iyadu billah, dari azab yang Allah berikan kepada kita. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pemaparan kita tentang masalah sifat pembangkang. Kesimpulannya adalah bahwa sifat pembangkang ini adalah sifat yang buruk, yang tidak boleh atau tidak layak bagi seorang mukmin memiliki sifat pembangkangan ini. Karena sifat pembangkangan ini memberikan banyak efek negatif atau banyak mudarat yang didatangkan. Kalau dari seorang anak kepada seorang orang tua, maka menyebabkan dia durhaka dan mendapatkan ancaman neraka dari Allah. Kalau dari seorang suami, istri kepada suami, begitu juga. Dan pemerintah atau rakyat terhadap pemerintahnya juga akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Ya, ketika rakyat memberontak kepada pemimpin, maka yang terjadi adalah peperangan. Ya, yang terjadi adalah pertumpahan darah. Dan wajib bagi kita untuk taat kepada pemimpin-pemimpin kita selama apa yang dibuat adalah hal-hal yang baik bagi kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan program Sifat kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.